Ya, selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak Junet. Iya, selamat malam. Hari ini masuk doa 10 hari loh, Kak Junet. Hari Di keberapa hari nih, yang Kak? kedua, Hari Kak kedua. Junet. Baru hari kedua, Akhirnya. tapi jangan pernah lewatkan ya, Kak ya. Ya, betul. Masih ada 8 hari lagi ke depan. Iya, masih panjang. Iya. Ya. Sebelum kita mau sapa dulu nih, Kak, Oke. sama yang Tim musik kita. tim musiknya. Ada siapa aja, Kak? Kak Albert. Halo. Albert. Yeay. Kak siapa? Ayo. Jesslyn, Jesslyn. Bella, Kak Petrus. Ya. Ya, Kak, kita mulai aja kebaktian kita, Kak. Ya. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian Besarlah Tuhan. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. 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 Allah Amin, Kak. kita. Tuhan Yesus perkasa, Kak Junet. Perkasa, Kak. Amin. Tuhan senantiasa memberkati kita, dan malam hari ini kita mau talk show, Kak. Oh, mau ada yang spesial nih, Kak ya. spesial, acara spesial. Bila kali ini kita juga terberkati ya, Kak Junet ya. Amin. Ya. Kita mau siapkan, kita mau berdoa, kita kita- menaikkan pujian, berhembuslah Roh Kudus. Amin.
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami semua anak-anak-Mu malam hari ini akan diberkati dengan acara talk show. Kami percaya Tuhan, acara ini membangun iman kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan kuat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara talk show pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang semuanya. Kita dari tadi nungguin maksudnya ya Kak Ricci ya. Iya Kak Chris. Wah, bukan. Kita dari guru-guru sekolah minggu dalam acara Kopi, yaitu kumpulan obrolan pendewasaan iman. yaitu yang membahas
tentang firman-firman Tentang Tuhan Tuhan. dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Di hari yang pertama ini Ya. dalam acara kopi, Hari kedua Kak. Oh iya, hari pertama, kopi. Betul. Betul. namanya Betul, kopi. betul. Ya, kita kedatangan bintang tamu. yaitu Kak Yusak. Selamat siang, Kak Yusak. Siang. Pak Oh. Pendeta Yusak Santoso. Kak Yusak aja deh. Oh, Kak Yusak. Kalau Oke, di oke, oke. Gue kan Kak Yusak. Iya, ya, tetap. terkenalnya Kak Yusak ya. Kak Kris, Kak Rici, Kak Bagus, Agustinus. ya. Selamat siang semuanya. Siang. Ah. Kita tayang siang nih Kak. Kita tayang siang jam 1 kan tadi ya? Jam 1 Iya. kita tayang Oh nih iya, ya. betul. Waduh. Udah makan siang nih, jadi udah bisa konsen liatin kita Kak. Oh, iya, Antara iya. konsen atau ngantuk sih sebenarnya. Atau sambil nonton kita makan siang. Nah. Waduh, bahaya. boleh. Gak apa-apa. Yang penting nggak boleh sih sebenarnya. Jangan ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas kemarin yang sudah dikotbahkan sama Kak Yusak tentang You Are Not Alone. Artinya apa tuh Kak? You are Hah? not alone artinya apa nih? Artinya alone asal kelakon ya. Itu artinya ya. Mungkin ya. Iya. Artinya itu tidak sendiri, Tidak bukan begitu? sendiri. Bukan begitu? Iya, kita nggak sendirian. Sendiri, ya. Bukan Sendiri. buru-buru cari pacar ya adik-adik ya. Nah. Jangan langsung disangkut pautkan. Wah Kak, aku nggak mau alone. Aku maunya berdua. Nah itu ntar dulu. Ntar ya. dulu. Berdua sama mama aja. Berdua. Anak mama kan? Oh iya. Boleh sama papa juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak perlu sama mama juga. Ya, Kak Rici, gimana Kak Rici? Ya, kita langsung pertanyaan pertama aja ya. Kemarin kan Kak Yusak tuh udah bahas cukup lengkap, cukup detail mengenai Roh Kudus itu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Maksudnya dunia tidak mengenal dia, gitu. Dunia tidak bisa melihat dia. Tapi kita orang percaya bisa nih. Betul. Tapi pasti dari adik-adik itu masih kepengen lebih dalam lagi Kak. Pembahasannya nih. Sejauh apa sih? Seperti apa sih penyertaan Roh Kudus itu? Bentuknya kayak apa gitu Kak? Bentuk Roh Kudus itu, bentuknya. ya kalau kita ya kalau adik-adik kan kelas Kanaan Sion kan udah lumayan sering kan bahkan ikut ya kebaktian 10 hari segala macam tuh ya kalau bentuknya itu memang tidak bisa dilihat. Ya kan nggak ada Wujudnya nggak ada gitu ya. Ya, Roh secara itu nggak ada mata wujud. jasmani ya maksudnya. Bukan mata jasmani. Dirasa juga dicium juga nggak bisa. Nggak Kak, bisa, Nggak ya. Iya. Bukan berarti kena virus loh, nggak bisa dicium ya. Itu bahaya nanti. Iya. Nah, yang kita bisa tahu kalau Roh Kudus itu berkarya merubahkan hidup kita justru Kak Rici. Itu yang efek yang paling apa ya, paling dahsyat dan paling pokoknya Paling nyata gitu paling ya. nyata, betul gitu. Jadi walaupun nggak bisa dilihat sama diri kita sendiri, nggak bisa dilihat, nggak dilihat bentuknya loh Kak. iya dirasakan atau gimana. Tapi orang lain bisa melihat, wah ini pasti ada Roh Kudus. ada yang menyertai gitu Iya. juga gitu ya. Kita bisa lihat contoh-contohnya dalam Alkitab Kak Rici. Iya. Ya kan banyak sekali yang ditulis di dalam Alkitab yang menjadi contoh. Bahkan orang lain yang bilang ini disertai oleh Roh Kudus. Contohnya yang klasik Iya. banget, Yusuf. Ya. Iya kan? Iya. Daniel yang itu kan udah kelihatan gitu. Iya, betul. Iya kan? Nah, Iya. itu bukti nyata mereka dituntun oleh Roh Kudus. Mungkin banyak pertanyaan, loh, kok Roh Kudus sudah ada zaman Perjanjian Lama ya? Ya Allah Bapa, Allah Sang Putra yaitu Yesus Kristus, Roh Kudus ya memang jadi satu. Mereka sudah ada dari awal. Iya. Gitu. Itu yang harus kita pahami juga. Iya. Heeh. Boleh nggak Kak Yusak kasih kita satu contoh pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi bahwa disertai Roh Kudus. Iya, iya. Oke, gitu, oke. Kak Yusak. Ini kejadiannya cukup ya ini ada beberapa contoh deh Ya. yang aku bakal share menjadi satu rentetan kehidupan aku ya kan. Ini zaman lumayan lama aku belum melayani di sekolah minggu tuh belum masuk ke sekolah minggu. Tapi waktu itu aku ingat kita ngadain 20 hari. Oke. Ya. Ya tahun sebelumnya pun aku sudah ngikut 20 hari. Tapi nggak tahu kenapa ya mungkin Tuhan mau bekerja. Aku ingat tahun itu ya kita masih
belum di PV kebaktiannya. Dan aku ngerasa bener-bener ya dapat jamahan yang tadinya aku ya sebelum ikut 20 hari itu ini ngaku dikit ya buka bocoran deh. Lagi sebel banget sama seseorang. Sampai ya berpengaruh sama kehidupan pribadiku sendiri. Iya. Pokoknya jadi nggak enak. Iya. Padahal orangnya sendiri nggak tahu bahwa aku sebel sama dia. Iya. Dan aku ngerasa kok hidup jadi gini ya. Iya. Kok aku yang sengsara. Padahal aku sebel sama dia nggak tahu. Aku nggak enak gitu, nggak ada damai sejahtera. Dan aku ingat itu hari ke-7 ya. Yang khotbah masih Opa Benny. Adik-adik mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, aku ingat pokoknya ada satu kalimat yang diucapkan, kasih itu membawa dampaknya adalah damai sejahtera. Dan aku waktu doa aku minta sama Tuhan, aku mau dong, aku nggak mau begini terus gitu kan. Iya. Masa aku udah ikut 6 hari, hari ke-7 malah nggak ada dampaknya gitu dampaknya. ya. Iya. Dan hari ke-8 bangun pagi, aku ngerasain perubahan yang sangat besar. Iya. Aku, ya itu, aku nggak benci lagi sama itu orang, Oh, oke. ya kan? Ya itu, aku juga bukannya mau Udah ngelupain, deh, tapi lupain bener-bener aja gitu ya. Langsung pelong gitu ya, pelong. langsung hilang. Itu dapat jamahan, waktu itu ditumpangin tangan, aku ya keluar air mata sedikit, dan dari situ aku mulai ngerasa, oh ini toh yang dikhotbahin bertahun-tahun, yang aku udah denger, Iya. dan sekarang benar-benar aku bisa menceritakan gitu bahwa memang ada dampaknya. Kita nggak ngelihat. Aku waktu malam itu nggak ada ya yang orang punya pengalaman mungkin. Oh ada rasa panas, oh ada rasa hembusan angin dingin apa gimana. Aku nggak merasa. Cuman Iya. pulang dari gereja, aku merasa aku dijamah. Dan besok paginya benar-benar itu nggak ada rasa benci, udah nggak ada dendam, hidupku jadi damai gitu. Nah itu salah satu kejadian. Nah yang kedua setelah melayani, setelah ikut ya kan di sekolah minggu, bahkan naik ke aku khotbah di kebaktian umum juga. Iya. Iya. Oke, abis dari situ ini nggak ada acara doa 10 hari nih. Iya. Kebetulan ya menjelang belum 10 hari. Pak Handoyo kan selalu bilang, ayo kita disiplin, kita mau mempersiapkan diri untuk terima Roh Kudus kembali, dipenuhi oleh Roh Kudus lagi. Iya. Dan poinnya adalah puasa, Iya. ya kan? Dan ya kalau adik-adik tahu, mungkin zaman dulu tuh aku dengar kata puasa tuh paling, waduh, mengerikan. Puasa. Kayak berat Iya gitu kan, ya. berat buat aku berat. Dan aku sebagai hamba Tuhan aku bilang, aku nggak mau, aku khotbah juga Iya. sebagai hamba Tuhan dan nggak bisa mempraktekkan apa yang aku khotbahkan. Dan hari itu aku decide, Iya, ya kan, iya. aku mau puasa lagi, bukan belum pernah puasa, cuman ya karena jarang, aku bilang aku mau puasa. Iya. Aku puasa, nggak bilang sama orang-orang, cuman ya bangun pagi, sikat gigi, udah doa segala macem, dan aku pikir kalau aku ngisi hariku dengan ya olahraga atau apa, aku kan bakal capek. Dan di situ aku duduk, buka Alkitab, dan ya ini mungkin ya pasti kerja Roh Kudus. Yang biasanya bikin khotbah itu namanya bikin khotbah atau nyusun buku pedoman buat kelas sekolah minggu aja. Iya. Iya. Ya kan kita harus duduk, diam, segala macam. Dan hari itu aku bisa menyelesaikan 2,5 khotbah. Aku nyusun makalah untuk istilahnya 2 kali khotbah dan 1 bahan mentah deh. Iya. Istilahnya ide-ide khotbah. Aku bilang, nah ini salah satu kerja Roh Kudus. Mungkin adik-adik bingung ya kok, nah apa aku mesti nyusun khotbah juga kak? Enggak gitu. Cuman ini pengalaman pribadi Iya. ya sebagai Iya. hamba Tuhan. Gitu. Iya. Iya, iya, iya. Jadi kalau adik-adik mungkin tadinya susah belajar, susah menyerap pelajaran. Nah iya, Terus ya jadi- itu kan tugasnya mereka kan belajar. iya, Kalau lebih aku mudah kan tugasnya gitu ya. nyusun firman ya kan. Iya. Dalam Iya. tugasnya masing-masing lah ya. Iya. Yang Betul, dari betul. pelajar ya
disertai dalam pelajarannya, Iya. dalam kehidupan sehari-harinya, mungkin gitu ya Kak Yusak? Betul. Aku yakin bisa menyertai mereka gitu. Iya. Kalau misalnya kita lihat kan ini judulnya kan You Are Not Alone, berarti kita kan ada satu pribadi yang menyertai kita gitu kan. Iya. Nah mungkin adik-adik mungkin dalam hati mikir kali ya, ini menyertai kita di mana nih? Apakah pribadi itu menyertai kita di depan, di belakang, di samping, apa di mana nih Kak? Gitu Pak. Nah mungkin bisa di mana nih sebenarnya? Iya. Kalau menurut Kak Rici gimana Kak Rici? Dalam Gimana? hati pikiran kita ya. Jadi Apa di atas kita? di kepala kita, Itu mah film horor kali ya. Iya. Tiba-tiba berat apa itu benar. kita diikutin terus gitu ya? Nah, Nah itu iya. di mana gitu? Nah, ya kayak ayat yang aku bacakan juga kan akan menyertai kamu ya selama-lamanya Iya. segala macam itu. Nah, ya pasti di dalam kita sebetulnya. Diam di dalam kita. ya. Iya kan? Oh. Bahkan ada ayatnya kan juga aku bacain kan. Tahukah kamu belum dibacain sih waktu itu. Iya. Tahukah kamu adalah bait Roh Kudus. Iya kan? Yang Kalau diam. bait berarti kan ada Roh Kudus di dalamnya. Iya, Nah, iya, itu iya. kita harus sadar bahwa kita ada Roh Kudus gitu. Ada Roh Kudus di dalam, Di dalam kita. kita gitu ya. Mm. Nah, Roh Kudus ini kira-kira bisa ngapain aja ya Kak ya? Selain menyertai kita, melindungi kita, bisa ngapain aja deh Kak? Ya banyak sih sebetulnya Banyak, ya. karya Roh Kudus dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Ya kayak Kak Kris, Kak Rici, Kak Agustinus Iya, iya. pasti punya pengalaman masing-masing dong. Aku juga pengalamannya pasti beda. Iya. Ya kan? Adik-adik juga yang mungkin udah ngalamin pasti beda. Iya, iya. Dan ya itu kayak tadi aku yang tadinya kalau nyusun firman kadang-kadang susah Iya, atau iya. gimana, kadang-kadang buntu. Nah, di saat aku ya berpuasa menyalipkan diriku, Roh Kudus yang lebih dominan dalam Iya. kehidupan aku. Nah, itu tadi mengajar. Langsung ingat tuh, ayat ini, larinya ke sini. Nah, ini. itu iya kan? Ini yang bedain Roh Kudus sama roh yang lain gitu Nah, Kak ya. Kadang-kadang kita bingung nih, ini Roh Kudus apa bukan nih? Makanya, Nah, itu kan. heeh. Ya. Oke. Iya, mungkin dalam kehidupan adik-adik dia lagi ngadepin masalah, entah mamahnya atau papahnya atau saudaranya lagi sakit, Iya. iya kan, atau lagi ngadepin ya masalah keluarga lah iya. apa. Nah, itu yang menghiburkan kita juga. Kayak tadi aku pengalaman pertama yang tadinya nggak ada sukacita, jadi Iya. ada damai sejahtera dalam kehidupan. Nah, itu kan Tiba-tiba kalau aja roh gitu ya. lain malah nggak bisa, malah mengambil damai sejahtera sejahteranya. kita. Tambah benci kali Nah, kan ya, seperti gitu. itu ya. Terus kalau You Are Not Alone nih, apa namanya, adik-adik kan mungkin ada bentar lagi ada yang lulus dari SMA akan melanjutkan kuliah. Betul. Nah, aku tahu nih panggilnya Kak Yusak dulu kan juga kuliahnya di mana? Aussie ya, Melbourne ya. Iya, aku pernah di Singapura, pernah di Aussie, di Melbourne. Nah, itu kan udah keluar negeri, misalnya nggak usah keluar negeri lah, misalnya cuma Jakarta, Karawaci misalnya. Oke, iya. Kan ada Nggak yang- usah sebut nama universitasnya, Kak ya. Iya, saya pernah sih. Harus Bentar. endorse ya. Nah, itu kan kadang-kadang udahlah, kamu orang tuanya kamu ngekos aja di sana. Kamu nanti tinggal pisah gitu dekat uni. Itu kan kalau ngekos kan biasanya kan sendiri kan. Betul, betul. Pasti itu Iya. aku juga pernah ngerasain gitu. Pasti hari pertama tuh, waduh, itu biasanya ada orang tua, ada siapa. Homesick gitu ya maksudnya ya. Kayak Kalau homesick kan kangen rumah. Kalau ini lebih kesepian sih sebenarnya. kesepian. Iya. Jadi biasanya ada orang tua apa segala macam, ini kok berasanya sepi banget gitu. Itu kan jadi kayak merasa sendiri. Lama-lama kan kalau nggak bisa mengatasi itu juga Iya. stres sendiri Stres gitu. sendiri. Loneliness itu ya. Loneliness lebih ke arah sendiri gitu. Kalau nggak salah, Kak Rici juga pernah di luar negeri kan? Pernah Kak. Lumayan lama ya. Setahun lah Kak. Setahun Iya. kan, ya itu nggak bisa dibilang sebentar. Kak Kris Iya. juga di luar rumah istilahnya lumayan lama. Kak Agustinus juga udah pernah ngalamin dong, Iya. iya kan. Dan kalau kita lihat ya kayak nggak usah jauh-jauh deh, kayak Kak Kris ke Karawaci, Iya. Kak Rici ke US. Iya.
Kak Agustinus sama aku sama ya, kita ke Australia. Aku pernah di Taiwan, pernah di US juga. Pernah di Taiwan, pernah di US. Jauh-jauh nih. Nah, jauh-jauh. Beda-beda semua. Dan kita lihat kalau kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, bukan berarti tempat itu nggak ada orang loh. Kita malah dapat istilahnya justru teman baru, benar nggak? Betul. Chris dapat teman baru, ini dapat teman baru. Iya, iya. Tapi yet gimana pun kita ngerasa kadang-kadang justru lonely. Iya. Iya kan? Iya. Justru ngerasa, ya aku juga ngalamin waktu seminggu pertama di Australia itu, ya kan, ya Sepi waktu benar ya. waktu di Singapura ya masih dekat sama Jakarta. Iya. Ya kan begitu ke Australia, aku seminggu pertama itu sempat nangis sih. Iya kan? Ya zaman dulu bayangin kita belum bisa WA call. Nggak ada WA, Nggak ada betul. video call. Iya, betul. Nggak bisa ketemu Benar, dengan gampang. Iya kan mau telepon susah segala macem. Nah, jangan kita mikir, oh aku banyak teman kok, aku nggak mungkin kesepian. Iya. Kalau kita atau dikerumuni orang-orang yang salah, justru kita malah ngerasa lebih kesepian daripada saat kita ya temannya lebih sedikit, tapi dengan orang-orang yang benar. Nah itu justru kita nggak merasa kesepian. Iya. Ini juga ada pengaruh dari sekitar kita. Apakah orang-orang di sekitar kita itu istilahnya deh ya, ngomong kasarnya, sefrekuensi atau enggak sama kita? Memahami kita atau enggak ya? Memahami dan kenal Tuhan juga atau enggak? Iya, betul, Iya. betul. Itu sefrekuensi itu sih itu. Iya, 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 sama kan kadang-kadang- cocok apa enggak juga ya sama orangnya. Nah ini pengalaman waktu aku di OSI, iya kan? Iya. Jadi ya pertama kali aku ke OSI, aku belum married. Teman-temanku banyak yang nggak sefrekuensi, Iya. istilahnya nggak kenal Tuhan. Aku nggak usah sebut namanya, iya kan? Dan mereka hobinya beda dengan aku. Iya. Dan di situ aku merasa lonely, Iya. Iya. gitu. Karena ya nggak salah satu frekuensi itu ya. Iya. Iya. Sama. Iya. Heeh. Betul. Karena mereka nggak kenal Tuhan. Minggu Iya. mereka ngajaknya, ah udah lu jalan-jalan lah. Aku butuh, ya bukannya karena kebiasaan, tapi emang butuh. Aku minggu itu pengennya ibadah. Iya. Dan di sana waktu itu belum pernah ketemu gereja yang Cocok. cocok. Iya kan. Iya. Nah akhirnya ketemu, beribadah, baru nggak lonely. Baru Nah ketemu ini yang ya frekuensi ya, satu frekuensi. kelompok Itu juga menentukan Iya. apakah kita bisa lonely atau enggak. Iya, berarti bersyukur nih yang adik-adik kita sekalian nih yang sekarang nih. Iya. Dulu cari gereja susah, sekarang tinggal nonton Online. YouTube aja mestinya Iya, bersyukur. YouTube Nah, Iya. Itu. itu. Tinggal cari Google langsung tahu ya gereja mana gitu ya. iya. Dulu Tinggal semua buka kita- YouTube, YouTube, Tabernacle ya, Family semua. Junior, beres. Beres. Kalau enggak buka tabernaclefamily.com, beres, ketemu untuk Iya. mendengarkan Firman. khotbah yang cocok gitu Cocok. kan. Iya, betul. Iya, gitu. Nggak bakal kesepian lagi. Gitu. Nah, ngomong-ngomong yang tadi tinggal sendiri nih. Biasanya loneliness kan bikin kita Putus asa. putus asa. Cuman kadang-kadang tuh mungkin ya orang lain tuh dikasih sepian tuh sendiri, maksudnya kesendirian gitu. Itu kadang-kadang banyak godaannya. Kayak yang tadi tinggal di luar negeri dan sendiri kan itu kan. Betul. Itu kan hitungannya alone. Cuman kan teman-temannya kadang-kadang nggak satu frekuensi tadi. Biasanya kan ada ajakan yang udahlah ngapain ibadah lah, mendingan kita minum atau mendingan kita Udah, main jalan-jalan aja lah. Kalau Sambil bawa. sorry nih, waktu dulu di Melbourne, udah kita ke Crown Casino aja. Iya. Iya kan? Terus kan itu kan jauh dari orang tua, nggak Iya. ada yang ngontrol, itu udah kita sendiri kan, misalnya istilahnya itu tanggung jawab kita, nggak ada yang lihat lagi. Bener. Iya. Nah itu tuh diserahkan kita tanggung jawab sebegitu besar. Kalau kita sendiri nggak ada iman tuh pasti kita akan jatuh kan ya. Pasti. Pasti aku udah lihat banyak temenku yang istilahnya jatuh. Aturan bener jadi ke sono juga Jatuh. miring. Hancur. Ya. Jadi Heeh. kalau kayak gitu tuh kita mesti tetap waspada ya kayak. Waspadanya bener-bener extra double justru Kak. Iya. Ya, harus istilahnya extra shot deh kopinya. Iya betul. Berarti kalau kayak gitu untuk mempertahankan iman kita kan seperti tadi kan cari
ibadah yang benar, Cari komunitas yang sefrekuensi satu gitu ya. frekuensi gitu. Ada tips-tips lain nggak Kak biar yang mau apa namanya kayak pindah sekolah melanjutkan sekolah Sekolah di luar negeri, ya. di luar negeri Jadi itu gimana ada mempertahankan Roh Kudusnya gitu kali Iya. ya. betul. Iya, betul. Kayak tadi kan Kalau misalnya ada kesulitan cari gereja Heeh. apa kan ada tips-tips lain atau gimana, Kak? Ya kalau aku tipsnya paling ya Aduh, cepat. mungkin ini juga udah dilakukan sama adik-adik di kelas Kanaan Sion kali mungkin ya, aku nggak tahu. Ya kan kalau kita bilang ibadah kan hitungannya kan seminggu sekali. Di luar negeri nih ya, apalagi di luar negeri. Iya. Ya di sana kan jarang tuh namanya PA lah Iya, atau iya. apa, jarang. Gitu, seminggu sekali. Iya. Bayangin, cuman seminggu sekali 2 jam deh maksimum. Iya. Sisanya yang 6 hari kali 24 jam itu. Kalau kita nggak isi Iya. dengan yang tadi, firman Tuhan juga yang Iya. bikin kita kokoh. Hmm. Udah. Ya kan, paling 3 Hancur, bulan Mina. ambruk. Iya kan? Untungnya saya waktu pas ditinggal di Karawaci ya, sebut aja ya Karawaci ya. Saya nggak ambruk sih, cuman ke bawah itu aja nyolong wifi di kampus. Itu aja sih. Oh enggak, Kak, itu fasilitas umum sebetulnya, Kak. Iya sih, cuman jam Melegalkan segala cara jadinya. jam 1:30 pagi tapi ke sana. Itu ada pertanyaan, jam 1:30 nyolong wifi untuk apa? Untuk tugas, Iya, ngerjain. tugas. Iya, sama teman-teman mabar. Dulu kan CS. Main kan? Iya, main. Iya. CS kok, main CS. Iya, iya. Pasti ada nih nggak ngerti CS. Ada sekarang CS Go. Masih ya? Masih. Oh, masih. Ngikutin saya. Customer service bukan? Bukan. Cari sendal. Kita kayaknya udah ketuaan untuk itu, Kak. Nah, tapi Iya. itu kan seperti sebuah kebiasaan ya Kak ya. Kita mencari firman Tuhan itu Ah, ah. kan sebuah kebiasaan. Betul. Jadi adik-adik sebelum pergi ke luar negeri nih, dari sekarang juga udah harus membangun kebiasaan itu ya Kak ya? Iya. Iya. Baca Soalnya firman tiap hari, doa gitu ya Kak? betul. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, Hmm. kita nggak disiplin, Iya. sampai di sana kita nggak bakal. Hmm. Contoh aja. Iya. Saat pandemi mulai, Hmm. Iya, banyak orang yang naik sepeda kan. iya. Dan aku salah satunya yang baru ikut-ikutan nih. Iya kan. Aku sampai beli sepeda. Hmm. Pas beli sepeda, ya udah dari kecil naik sepeda emang. Iya. Udah biasa. Hmm. Cuman begitu naik sepeda, pas seminggu pertama itu tiap hari naik sepeda. Hmm. Ya kan. Nah, udah minggu kedua, ada bolong 1-2. Oke deh, nggak apa-apa. Iya. 2 minggu, 3 minggu, tahan. Udah 2 bulan, mulai. Hmm. Cuman seminggu 2 kali. Hmm. Iya kan. Itu padahal aku dari dulu tuh naik sepeda loh. Demen Iya. banget. Iya. Ya kan. Begitu udah bulan ketiga, apa bulan keempat, apa bulan kelima. Seminggu sekali. Iya, iya. Dan sekarang malah nggak pernah udahan. Hmm. Gitu. Nah Bosen, Kak? ini baru naik sepeda loh. Iya, Iya belum. kan, istilahnya nggak usah. Ya kalau baca Alkitab kan kadang-kadang kan kita sampai ini ayatnya apa sih maksudnya? Artinya apa sih? Iya gitu gitu kan. Iya. Ini baru naik sepeda, goes aja. Hmm. Buat kesehatan kita, Iya. kesehatan jasmani. Nah, Iya. Itu aja males. Hmm. Karena Apalagi bosen yang atau apa Kak? Bosen. bosen emang ya gimana ya? Nggak ada temennya lah, sendirian Oh, lah. iya. Rutenya itu aja gitu misalnya. Hmm. Iya. Ya banyak efeknya gitu. Ngelihat cuaca, mendung enggak deh gitu. Ah, iya. Iya kan? Iya. Begitu mau keluar naik sepeda gitu, ya kan? Ada yang kirim makanan malahan. Iya. nah Kan itu yang paling berat biasanya. berat, gitu. Nah, kering bakso. Nah, itu batal pasti. Udah itu. Itu godaan Itu terberat. padahal bukan dikirimin ya, Kak? Bukan, suruh beli aja masih bisa batal tuh sepedaan. Iya. Terus Kak, nih misalnya kita nggak berasa sendiri lah ya. Heeh. Kita udah sertai sama Roh Kudus. Tapi kita punya temen nih yang selalu merasa sendiri terus. Itu biar dia nggak merasa sendiri, gimana sih Kak caranya?
kita bisa kayak transfer Roh Kudus gitu kah atau gimana? Wih, transfer Roh Kudus, Nah, iya. MBCA kali. Wih, sebut merek, nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak apa-apa sini biasanya. Iya. Nah, kalau itu ya tergantung juga temennya. Apakah dia sefrekuensi, ya kan? Apakah dia istilahnya anak Tuhan apa enggak? Iya. Iya kan? Kalau dia bukan anak Tuhan, gimana kita bisa transfer? Dia percaya aja enggak, istilahnya punya account aja enggak. Iya. Betul enggak? Mau diisi aja apa enggak gitu ya? Iya. Itu salah satu pertanyaan yang penting. Iya. Jangan buru-buru kita, wah, aku punya Roh Kudus, aku nggak lonely, aku mau berubah dia. Ya kan supaya nggak lonely. Jangan buru-buru. Itu bahaya. Karena kita nanti justru ke bawah ikutan ngerasa lonely loh bisaan. Iya. Nah, bukan berarti Roh Kudus itu nggak bisa kita salurkan. Iya kan? Tergantung yang tempatnya ini mau terima apa enggak. Mau dirubahkan atau enggak. Gitu. Kalau dia sendiri nggak mau dirubahkan, dia ngerasa aku emang pengennya ngerasa lonely, biar dikasihanin orang segala macam. Oh, justru sengaja gitu kan ya. Iya. Play victim ya? Play victim. Iya. Itu. Play victim selalu gitu. Nah, kita justru harus ngejauhin orang-orang yang seperti itu. Gitu. Ya bukan nggak mau menolong, tapi mereka sendiri nggak mau ditolong sebetulnya. Iya. Gitu loh. Jangan sampai kita berusaha dengan sia-sia. Iya kan? Iya, yang Itu salah satu tugas kita memang harus ya kayak kita memberitakan firman ya. harus Firman itu kan ya. yang membangun kita, yang mengenalkan kita akan Roh Kudus. Iya. Nah, kalau dia sendiri nggak mau terima firman, ya sudah, stop sampai di situ. Yang penting tugas kita untuk menyalurkan firman sudah kita Udah lakukan dijalankan. gitu ya. Kita Terima mau perkenalkan terima. gitu ya, kita kenalin dulu ya. Iya. Kalau Iya. misalnya dia nggak mau terima ya udahlah. Iya, apa iya boleh dong. buat, ya kan? Heeh. Iya. Iya. Nah, Jadi- itu ya di situ. Tapi kalau dia mau terima, Ya puji Tuhan juga. puji Tuhan. Gitu lah. Iya kan? Gitu. Malah Nanti kita bisa bersaksi malah ya. Jadi, Nah. ya. jadi berkat buat orang lain kan lebih Betul. indah, Kak. Iya. Daripada jadi beban buat orang lain. Benar. Iya. Dan itu juga termasuk karya Roh Kudus ya, Karya Roh membuat kita pengen memberitakan firman ya. Ah, ah. Hmm. Betul, betul. Kan ya kayak di Kisah Rasul kan dituliskan, ya kan? Ada yang tugasnya ini, ada yang tugasnya ini, karya Roh Kudus tuh ini menyembuhkan lah. Iya. Ada yang satu memberitakan firman Tuhan, ada yang satu ya kan bernubuat lah. Nah, itu kan iya kan karya-karya Roh Kudus gitu loh. Iya. Nah, kalau kita punya Roh Kudus, kita juga bisa ngelihat nanti karya Roh Kudus dalam kehidupan kita tuh apa. Iya kan? betul. Mungkin saat ini, oh aku bisa menghiburkan orang lain. Iya. Saat dia susah, saat dia ini. Dia benar terhibur, dia kenal Tuhan, dia dekat sama Tuhan. Nah, itu karya Roh Kudus. Iya, betul. Mungkin wujudnya kita rambutnya tetap segini, kacamata tetap kacamata, Iya, iya. tapi ada perubahan gitu loh. Nggak habis 10 hari tiba-tiba, wah nggak pakai kacamata, Oh. gitu. Softline tapi. Pakai kacamata, tapi kejedok. Ya, gimana Kak Gus, masih kesepian? Aduh. Oh, matanya nyala nih. Gitu, Kak Chris. Waduh, memang ada ciri-cirinya. Enggak sih, cuma nanya aja, memastikan. Di rumah rame, Kak. Oh, di rumah rame ya? Belum tentu loh. Nah, Soalnya kadang-kadang juga ada yang rame-rame, misalnya di rumah banyak temen, tapi aku Jiwa merasa aja sepi sendirian. gitu ya? Heeh. Oh, ada juga Tapi kayak sekarang gitu. kayaknya aku lihat tuh kalau anak-anak zaman sekarang itu tuh banyak sih. Kayak apa namanya? Lihat deh kalau makan di kafe-kafe. Jadi ngumpul teman-teman cuman semuanya megang handphone. Oh, gitu ya. nah, iya itu salah satu. WA-an apa? Lihat Instagram masing-masing Iya. lah. Iya. Bukan, bukan dilarang loh sebetulnya. Heeh. Iya. Cuman ya itu. Merasa sendiri gitu kan Heeh. jadinya. Nah itu satu frekuensi, tapi frekuensi yang salah semua tuh kayaknya tuh, Kak. Mungkin aja tapi kita juga nggak tahu sih sebenarnya, mungkin ngumpul terus WA-WA-an sama sebelahnya, kita juga nggak tahu sih kan. Lu mau makan apa gitu ya? Ya, lu mau makan apa, pesan, tanya nomor telepon masnya dong, mau pesan gitu kan. Kita nggak tahu sih sebenarnya kayak gitu sih. Ya, Jadi malah kayak kepengen sendiri ya. iya malah pengen sendiri gitu. Kadang-kadang juga kan
apa ya? Wah, ada anak nih yang terlalu di strict, orang tuanya strict ini nih. Dia nggak merasa kesendirian, cuman lama-lama aku pengen sendiri man gitu kan jadinya. Pengen jauh dari orang tua. Benar. Iya, iya. Itu apakah karya Roh Kudus biar you are not alone tuh bisa menyertai dia supaya dia nggak pengen sendiri gitu maksudnya? Gini, kayak tadi Kak Kris bilang karena dia terlalu dikekang dalam kehidupannya, Iya. ya kan, ini nggak boleh, keluar rumah nggak boleh, mau kemana nggak boleh, Iya. lakukan ini nggak boleh, ya kan. Iya. Terus karena dia akhirnya bebas keluar dari situasi itu, akhirnya dia Malah kayak lepas kendali mungkin ya. iya lepas kendali gitu. Hmm. Nah, ini juga ada peran orang tua yang harusnya mendidik, bukan hanya mengekang, gitu. Jadi papi mami yang lagi nonton juga, tolong perhatikan. Dan adik-adik juga jangan jadi alasan. Jangan tahu-tahu bilang, papi maminya padahal baik, aku dikekang. Nah, Kalau jangan nggak, seperti itu. papi mami tonton menit sekian sampai sekian ya. Itu Kak Yusak yang bilang, waduh, bahaya nih. Tapi kadang-kadang anak-anak juga ini sih, adik-adik itu juga dia tahu sebenarnya itu salah. Jadi maksudnya misalnya nih Kak, dia pengen main api gitu. Terus orang tuanya tuh mengekang, jangan lu main api itu ntar kebakar gitu. Iya. Tapi dianya tetap ngotot gitu, nggak apa-apa, bisa main api nggak kebakar gitu. Jadi sebenarnya kekangan orang tuanya itu disalahartikan untuk kebaikan, tapi dia berpikir hal yang lain dibalik gitu. Oke. Terus cerita ke kita mungkin atau cerita ke orang lain, oh ya itu playing victim ya akhirnya ya. Iya, kayak Iya. itu gue di rumah di strict sama orang tua, gue merasa sendiri nih di rumah. Iya. Bisa juga sih Iya. jadi kayak begitu. Padahal belum tentu begitu. Ya kalau mau cari pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain dulu lah ya. Kalau main api ya pasti kebakar gitu kan. Nggak usah cari pengalaman sendiri, bakar-bakar gini. Ya panas lah. Saya punya super power Pak. Hah? Saya punya super power. Wah, jangan mencobai Tuhan Allahmu lah kalau itu jadi istilahnya. Iya. Jangan gitu dah Kak Rice. Nanti bilang apa? Covid nggak ada, taunya kena Covid. Iya. Gitu. Ya kerja Roh Kudus tuh ya sebetulnya tidak terbatas gitu. Apa yang kita butuhkan ya, mau kita lagi lonely, mau kita mau membantu orang yang merasa lonely, itu pasti bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang aku yakini. Iya kan? Gitu loh. Bahkan menyadarkan kita kayak tadi. Saat kita mau reach out atau menjangkau orang yang merasa lonely, kita juga justru diberi hikmat. Ini perlu ditolong. Cara nolongnya gimana? Iya. Atau dia memang nggak mau ditolong? Itu kita bisa tahu karena kita punya Roh Kudus. Iya. Yang selalu menyertai ya. Gitu loh. Jadi apa yang sedang kita hadapi itu, Roh Kudus tuh justru mengajar kita apa yang harus kamu lakukan. Gitu. Jadi jangan kita pikir Roh Kudus itu cuman nutor kita di pelajaran sekuler. Oh, gua udah terima Roh Kudus, matematika gue yang tadinya nilainya 3,4 sekarang gue paling nggak dapat 7, 9 gitu kan. Nggak bisa, itu bukan itu. Ya, kita tadinya mungkin nggak bisa nyerap apa yang diajarkan guru kita. Karena kita terima Roh Kudus, kita punya wisdom, kita ngerti. Kita bisa belajar, oh ini tuh, matematika tuh seperti ini. Oh ini tuh, fisika tuh, misalnya pelajaran apa aja, itu bisa gitu. Jangan kita bilang, oh ya gue tadinya nggak bisa berenang, gue nyebur, pasti bisa nggak bisa tenggelam gitu. Salah gitu loh. Emang nggak bisa berenang ya belajar berenang dulu gitu. Ya, kecuali tapi kita adik-adik disertai Roh Kudus, milih gurunya yang benar. Belajar berenangnya kapan? Nah itu kecuali adik-adik batu apung gitu ya kan. Itu nggak bisa tenggelam aja kan. board gitu kan, Iya. kita nggak bakal tenggelam. Jadi jangan bayangin kayak superhero terima power secara instan gitu ya. Betul. Duh, terima power si Spider-Man aja digigit ada panas sakitnya dulu. Iya. Nggak instan. Wah, ini bahas Marvel jadi. Oke, Kak Yusak ada yang mau disampaikan lagi? Aduh, apalagi ya yang kemarin mungkin kelewatan itu apa ya kita ya kayak. Aduh,
kayaknya jadi kalau sudah cukup kita akhiri akhiri podcast dulu. Mungkin hari ini. mungkin kita buka pertanyaan apa? Kolom Bisa. komentar. Kolom komentar. Atau boleh nge-WA atau WA langsung ke nomor Kak Yusak di bawah ini. Kalau mau ada pertanyaan, sebutin nomor Absen. ASN dulu, nomor absennya. Iya. Kita cek dulu, Kita bener cek anak kelas Sion apa bukan, atau anak-anakan bukan ya kak? Tiba-tiba langsung ditawarin KTA lagi. Nanti. Waduh, capek deh, ya. Oke, kalau Tapi gitu. bisa juga benar semuanya, tapi yang nanya orang tuanya. Oh iya, bener juga. Itu kalau itu Yang nanya orang tuanya pakai absensi anaknya. Iya. Saya nomor sekian-sekian, Kak Yusak ngomong apa ya? Tadi. Malah gitu nanti. Ya udah Kak Rici, Iya. Kak Agus, Ya, Kak oke. Yusak. Thank you, Thank Kak you. Chris. Thank you guys. Kita akhiri dulu nih. Kita akhiri dulu Podcast podcast pertama nih. pertama pada Iya. hari ini. Tapi nggak ada kopi nih kak. Ada kopi. Nanti. Oh, nanti kita. Iya, kita langsung berbuka dengan yang manis. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast pada hari ini dan sampai jumpa. Bye bye. Thank you semuanya. Bye. Sampai jumpa. Yuk kita tutup dalam doa kak. Kita tutup dengan doa. Yuk. Yusak pimpin doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh membahas akan firman-Mu yang kami telah dengar kemarin Tuhan. Dan Tuhan biarlah apa yang kami bicarakan bukan hanya lewat begitu saja, tapi justru menjadi berkat untuk kami semua dan boleh menguatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu benar-benar disertai oleh Roh Kudus yang menjagai kami, memimpin kehidupan kami, dan terlebih mengajar kami apa yang kami harus lakukan. Sehingga Tuhan, kami kembali tidak merasa kesepian, karena kami memiliki teman yang abadi, yaitu Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan kepada kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami